Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rohim, saya ASN Kementerian Kesehatan bisa bertemu dengan teman-teman semua pejuang ASN ataupun teman-teman yang mau UKOM. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan semuanya, tujuan teman-teman bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pada kali ini saya akan melanjutkan latihan soal part 2. Tetapi sebelum melanjutkan ke soal yang pertama, mohon izin teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan terkait soal-soal berikutnya. Lanjut saja teman-teman semuanya ke soal nomor 1. Ya teman-teman, ini soal yang pertama. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di RSJ, pasien mengatakan dirinya adalah seorang raja di bumi ini yang akan mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Kemarin, pasien telah diajarkan berorientasi realita dan berdiskusi mengenai kebutuhan yang belum terpenuhi. Perawat telah membuat kontrak waktu untuk bertemu kembali pada hari ini. Apakah strategi pelaksanaan SP yang tepat diberikan oleh perawat kepada pasien saat ini? A. Memberikan obat. B. Menganjurkan pasien untuk meningkatkan spiritual. C. Mendiskusikan kemampuan positif yang dimiliki. D. Mendorong pasien berpikir positif. Yang E. Berkenalan dengan teman. Jadi, kata kuncinya di sini adalah pasien menganggap dirinya adalah seorang raja di bumi ini. Berarti dia mengidap penyakit waham, teman-teman. Kemarin, kemudian perawat telah mengajarkan berorientasi realita dan berdiskusi mengenai kebutuhan yang belum terpenuhi. Ini adalah SP1 dari Waham. Kemudian kita melanjutkan ke pembahasan teman-teman. Ya, ini pembahasan dari SP Waham teman-teman. Jadi SP1 Waham adalah membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan cara memenuhi kebutuhan, mempraktikkan cara pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian yang SP nomor 2 adalah mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki pasien dan membantu mempraktikannya. Kemudian yang SP nomor 3 adalah menganjurkan dan melatih cara minum obat yang benar dengan 7 prinsip benar pemberian obat. Ya. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya di sini adalah mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki pasien, yaitu SP nomor 2. Jadi kita cari di sini SP nomor 2 adalah yang C, teman-teman. Mendiskusikan kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien. Itu aja teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang selanjutnya. Seorang laki-laki dan perempuan berumur 50 tahun tinggal satu rumah. Untuk suaminya bekerja sebagai pegawai BUMN, sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai dua anak yang semuanya sudah keluar dari rumah karena sudah menikah. Dari contoh tersebut termasuk dalam keluarga apa? A. Reconstitution nuklear. Yang B. Single adult. C. Diadik nuklear. Yang D. Middle age. Sama yang E adalah commuter marriage. Ya, langsung kita bahas ya teman-teman. Jadi ini yang pertama kata kuncinya adalah ini suami istri mempunyai dua anak yang semuanya sudah keluar dari rumah karena sudah menikah. Jadi ini suami istri tinggal sendiri di rumah. Ke pembahasannya teman-teman semuanya. Ya, yang A, rekonstitusi nuklear adalah pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami istri tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya, baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun perkawinan yang baru. Yang single adult ini adalah keluarga yang terdiri dari laki-laki atau perempuan dewasa yang tinggal sendirian dan belum pernah menikah. Yang diadik nuklear adalah suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak, yang keduanya atau salah satu bekerja di luar rumah. Kemudian yang middle age adalah keluarga di mana suami sebagai pencari uang, istri di rumah atau keduanya bekerja di rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah, perkawinan, atau meniti karir. Yang E, commuter marriage, yaitu kondisi pernikahan di mana
pasangan suami istri harus tinggal terpisah atau LDR kalau sekarang ya teman-teman, secara geografis dalam jangka waktu tertentu. Perpisahan atau bersifat sementara. Jadi di sini adalah tadi nih suami istri tinggal di rumah hanya berdua. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D. Keluarga di mana suami sebagai pencari uang, istri di rumah atau keduanya bekerja di rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah, perkawinan atau meniti karir. Kalau di sini kan kedua anaknya semuanya sudah keluar dari rumah karena sudah menikah. Ya, jadi middle age. Lanjut ke soal berikutnya teman-teman semua. Dalam rangka pendataan penduduk, perawat melakukan kunjungan ke rumah Tuan B. Diketahui Tuan B memiliki 3 anak. Saat ini anak pertama Tuan B sudah menikah dan ikut bersama suaminya. Anak kedua dan ketiga masih sekolah dan tinggal bersama Tuan B dan istrinya. Tingkat berapakah perkembangan keluarga Tuan B pada kasus tersebut? A kedua, B ketiga, C keempat, D keenam, yang E adalah ketujuh. Dari kata kunci di sini adalah saat ini anak pertama Tuan B sudah menikah dan ikut bersama suaminya. Langsung ke pembahasan teman-teman semuanya. Jadi tahap perkembangan keluarga itu ada 8. Yang pertama, keluarga pasangan baru atau keluarga baru. Yang kedua adalah keluarga dengan kelahiran anak pertama dimulai saat kehamilan sampai anak pertama berusia 30 bulan atau 2,5 tahun. Yang nomor 3, keluarga dengan anak prasekolah dimulai saat anak berusia 2,5 tahun sampai anak berusia 5 tahun. Yang keempat, keluarga dengan anak usia sekolah dimulai saat anak berusia 6 tahun sampai anak usia 13 tahun. Kemudian yang kelima adalah keluarga dengan anak remaja dimulai saat anak berusia 13 tahun sampai anak berusia 19 atau 20 tahun. Kemudian yang keenam, keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan dimulai saat anak meninggalkan rumah. Kemudian yang ketujuh, keluarga usia pertengahan dimulai saat anak yang terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun. Kemudian yang kedelapan adalah keluarga dengan usia lanjut dimulai saat salah satu pensiun berlanjut salah satu meninggal ya. Jadi di sini kira-kira apa teman-teman? Ini anak pertama sudah menikah dan ikut bersama suaminya. Berarti yang ke-6, yang D. Keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan dimulai saat anak meninggalkan ke rumah. Yang D. Lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Seorang pasien pasca stroke mengalami hemiparesis sebelah kanan dan memerlukan alat bantu jalan. Alat bantu yang paling tepat digunakan untuk tahap awal adalah A. Tongkat satu kaki, yang B. kruk, yang C. kursi roda, yang D. tongkat tripod, yang E adalah walker. Kira-kira apa teman-teman? Langsung ke pembahasan. Jadi yang paling tepat di sini adalah menggunakan ini ya teman-teman, walker. Kenapa menggunakan walker? Karena pasien dengan hemiparesis membutuhkan alat bantu yang stabil dan aman untuk mobilisasi awal gitu. Jadi yang walker. Lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Apa tujuan utama penggunaan alat bantu seperti walker, kruk, tongkat dalam keperawatan pasien dengan gangguan mobilitas? Yang A, agar pasien tidak jatuh saat berjalan. Yang B, mengganti fungsi anggota gerak sepenuhnya. Yang C, meningkatkan ketergantungan pasien pada perawat. Yang D, membantu proses rehabilitasi dan meningkatkan kemandirian. Yang E, mengurangi beban kerja perawat. Kira-kira apa teman-teman? Kita langsung ke pembahasan. Jadi yang A adalah agar pasien tidak jatuh saat berjalan. Ini tidak. Mengganti fungsi anggota gerak sepenuhnya. Ini tidak. Terus yang C, meningkatkan ketergantungan pasien pada perawat. Ini tidak. Yang D, membantu proses rehabilitasi dan meningkatkan kemandirian. Ini kita centang dulu. Yang E, mengurangi beban kerja perawat. Oh, ini tidak. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Membantu proses rehabilitasi dan meningkatkan kemandirian. Pembahasannya adalah alat bantu bukan hanya untuk keamanan, tetapi yang lebih penting adalah untuk mendukung rehabilitasi pasien. Selanjutnya teman-teman,
Seorang anak berusia 4 tahun dibawa ke IGD dengan luka bakar tersiram air panas di kedua tangan, dada dan perut serta alat kelamin. Anak tampak menangis histeris, kulit tampak kemerahan. Perawat akan melakukan pengajian presentasi luka bakar menggunakan prinsip rule of nine. Berapa presentasi luka bakar anak tersebut? A 36, B 37, C 40, D 41, E 43. Kira-kira berapa teman-teman? Jadi sini kata kuncinya adalah di kedua tangan, dada dan perut serta alat kelamin. Berarti kalau kedua tangan 9 tambah 9 18, dada dan perut ini jadi 1 18 serta alat kelamin. Ini berarti 18 tambah 18, 36 tambah 1 37. Langsung ke pembahasan teman-teman. Ya, ini jadi tadi anaknya itu luka bakar pada kedua tangan ya teman-teman, kedua tangan, tangan kanan 9, tangan kiri 9, kemudian dada dan perut ini jadi satu, dada dan perut, dada dan perut 18, kemudian perineum adalah satu. Jadi pembahasannya adalah 18 tambah 18 tambah 1 sama dengan 37%. Ini 37%. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai teman-teman. Mungkin hanya itu saja teman-teman pembahasan soal-soal pada kesempatan kali ini. Bila teman-teman ada yang mau request terkait soal-soal bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan buatkan. Mungkin hanya itu saja teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.